Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Irawan, SPD. Saya berasal dari Sekolah Dasar Negeri 14 Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya adalah salah satu peserta UPG tahun jabatan di Universitas Hairul Ternate Angkatan 3. Adapun materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, tentu akan bacakan nota hadir dulu ya. Anggun, Hadir. Arya Irawan, Farid. Hadir. Oke, jadi hadir semua ya anak-anak ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, baiklah teman kita akan memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Pada Ananda Kori silahkan untuk memimpin lagi ya. Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira selama-lamanya. Salam BPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk semangat. Semangat. Dulu dan persilakan anak-anak semua untuk membaca selama 5 menit ya. Silakan. Oke. Nah Isma, buku apa yang dibaca nak? Ensiklopedia Pengetahuan Dasar Kebangsaan Indonesia. Ensiklopedia Pengetahuan Dasar Kebangsaan Indonesia. Apa isinya dalam buku itu? Tentang apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 pembelajaran. Kalau yang lalu kita sudah belajar tema 4, subtema 3 pembelajaran 6. Ada kaitannya yaitu tentang masih ada tentang sini IPA dan bahasa Indonesia ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan terakhir, tujuannya adalah dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sekarang semuanya sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Karena sudah terbentuk dalam kelompok, baiklah anak-anak, silahkan untuk memasang nomor yang ada di depannya. Nah, anak-anak,
Coba perhatian di depan dulu ya. Ini adalah gambar sebuah ekosistem, ya. Ekosistem. Pernah nggak dengar istilah ekosistem? Pernah? Ada yang bisa bantu jawab? Ada. Siapa? Coba. Silakan nomor 1. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Nah, betul sekali ya. Jadi ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tidak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, bisa contohkan apa saja yang termasuk benda hidup? Ada yang bisa? Nomor 6. Coba Nakori. Tumbuhan, apa lagi? Hewan, apa lagi? Manusia. Jadi tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada lagi tidak yang tahu yang mana yang termasuk benda tidak hidup? Ya, siapa? Coba nomor 5. Angkat tangannya ya kalau. Matahari, tanah, air, udara. Betul sekali anak-anak ya. Nah, di depan sudah terpampang ada 2 gambar. Ada 2 gambar yang berbeda. Ya. Ada 2 gambar yang berbeda. Sekarang pertanyaannya Pak Guru, ada enggak yang bisa membedakan antara 2 gambar tersebut? Siapa yang bisa? Hah? Nomor 2, silakan. Gambar 1 tidak terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Nah, betul. Nomor 1, gambar 1 tidak terdapat interaksi antara abiotik dan biotik. Makhluk hidup tidak ada. Nomor 4. Perbedaannya apa lagi? Yang 1, gambar 1. Interaksi antara benda tak hidup dan hidup. Oke, tepuk tangan dulu jawabannya semua ya. Bagus. Jadi kedua gambar tersebut memiliki perbedaan. Yang gambar pertama itu adalah tidak ada interaksi, ya. Yang kedua ada interaksi. Tuh, banyak makhluk hidup kan? Ya kan? Oke. Coba pertanyaan Pak Guru, kira-kira di sekitar kita ada nggak ekosistem? Ada? Ada. Nah, ada yang bisa sebutkan ekosistem apa saja? Kayak Ya, coba nomor 1. ekosistem darat dan laut. Oke, darat dan laut bisa ya. Nah, ekosistem darat ya seperti kita ini, kalau ada sapi, ekosistem padang rumput juga ya. Padang rumput juga itu termasuk ekosistem. Karena di situ ada belalang, ya, ada hewan-hewan juga ya. Sudah ada. Lanjut untuk membacakan percakapan nomor 2 kelompok 4 sebagai apa ya? Oke, nomor 2 ya. Terus berarti Lani ya. Udin nomor berapa itu? 2 kelompok 1. Oke, sekarang berdiri ya, terus dibacakan. Silakan. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada kalian. Apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Benar. Saya juga membuat penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang ya, di sini ada teks di depan tentang ekosistem. Ada yang bisa baca? Nomor 6 dulu ya, nomor 6 nomor 1 coba. Di sini siap juga ya. Sambil dibaca kalian supaya nanti bergiliran ya. Oke. Silakan Nak. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya udara dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu. Nomor 4 kelompok 4. Kumpulan bibit sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nomor 2 kelompok 1. Sementara itu pemerintah Duduk. Ya.
jelaskan dari awal, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, dalam sebuah ekosistem ada beberapa komponen yang ada di dalamnya. Pertama, individu, ya. Yang kedua apa lagi? Populasi, apalagi? Komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang tunggal atau hidup sendiri. Misalnya ada individu apa? Kambing, ya. Nah, itu tapi namanya individu karena cuma satu, ya. Nah, terus kalau kumpulan dari individu disebut populasi. Nah, bagus, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kumpulan individu namanya populasi. Terus komunitas apa? Komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi. Ya. Oke. Nah, anak-anak, teks tadi adalah salah satu contoh teks non fiksi. Nah, dalam sebuah teks itu ada yang namanya pokok pikiran atau pikiran utama, ya. Ada namanya kalimat penjelas pendukung. Nah, perbedaannya kalimat utama adalah atau pikiran utama adalah kalimat yang umum di situ, ya, yang terdapat dalam sebuah paragraf. Selanjutnya kalimat penjelas atau pendukung itu adalah yang menyertai daripada kalimat utama tadi atau pikiran utama tadi. Nah, sekarang ada yang pertanyaan? Ada ya, belum ya? Nah, ini ada lembar kerja untuk dikerjakan secara kelompok, ya. Tugas daripada anak-anak sekarang adalah untuk lembar kerja pertama, yaitu menemukan pikiran utama dan informasi penting dalam sebuah paragraf. Nah, caranya adalah kita membaca dulu, ya, keseluruhan daripada paragraf tersebut. Setelah itu kita menentukan yang namanya pikiran utama. Oke, sudah mengerti anak-anak? Sudah? Nah, kalau sudah mengerti, silakan dikerjakan secara berkelompok, ya. Harus kompak, ya. Kerjakan secara berkelompok. Silakan. Seperti ini, ya. Ada kesulitan enggak? Ya. Kita bilang. Kita bilang tadi, ya. Anak-anak sudah selesai? Sudah selesai, ya. Sekarang Pak Guru akan minta seorang siswa untuk mewakili kelompoknya, ya. Ada yang siap? Ada? Nomor berapa? Nomor 6 kelompok 1. Silakan. Bacakan depannya. Dengarkan yang lainnya, kalau ada tanggapan silakan ditanggapi, ya. Oke, silakan. Jawaban tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Paragraf 1, pikiran utama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Sekarang pertanyaan Pak Guru, ada enggak yang bisa menanggapi daripada jawaban dari kelompok 1 tadi? Ada? Coba kelompok berapa? Kelompok? Ini ya? Kamu ditentukan setelah membaca paragraf, semua kalimat dalam paragraf. Makan daging atau hewan lain. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan ya. Betul. Ya.
Jadi setelah kita mendengarkan jawaban dari teman kita tadi, dari kelompok, dan ada tanggapan dari kelompok lain, sekarang ada nggak yang bisa bacakan kesimpulannya? 1. Dalam menentukan sebuah pikiran utama atau gagasan utama, kita harus apa dulu yang kita lakukan? Membaca keseluruhan daripada paragraf yang ada di teks tersebut, ya. Nah, jadi setelah itu kita menentukan yang mana sebagai kalimat utama dan mana sebagai kalimat lebih jelasnya ada teks di situ ya. Ada teks yang berjudul jenis makanan hewan. Silahkan dibaca dulu ya. Masing-masing dibaca. Ada pertanyaan? Nah, dibaca dulu ya. Jenis makanan hewan. Teksnya. Kerjakan kalau sudah selesai dibaca. Anak-anak silakan membuat pertanyaan di LKPD. Nah, coba contohnya, coba. Ada yang bisa baca pertanyaannya, dan coba nomor 2. Ya. Oke, silakan dibaca pertanyaannya. Apa yang disukai tupai ya? Apa yang disukai hewan yang namanya tupai? Ah, coba jawab nomor 6. Seperti biji-bijian. Nah, jadi tupai katanya itu senang biji-bijian. Ada lagi yang punya pertanyaan lain? Coba kelompok 3 nomor 4, coba. Apa jenis makanan tupai? Apa jenis makanan tupai? Jawabannya? Ya biji-bijian tadi ya, sama. Apa jenis makanan ya? Nah, terus kelompok 4 ada enggak? Pertanyaannya ada? Coba. Jadi pertanyaan dibuat dengan menggunakan kata tanya. Misalnya bagaimana hewan memakan makanan tersebut, atau berapa hari hewan tersebut makan, begitu dah. Oke, nomor 2 lagi. Nomor 1 tadi, nomor 2 sudah ya. Nomor 1 coba. Bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya? Bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya? Ada yang bisa jawab? Gimana? Coba. Jawabannya apa? Hewan memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan yang lain. Oke. Mantap sekali ya. Nomor 1 coba. Di mana hewan-hewan tersebut mencari makanan? Nah, di mana ya? Berarti menanyakan tempat ya. Di mana hewan-hewan tersebut mencari makanan? Misalnya di hutan kah, di laut, ya, di padang rumput. Nah, sekarang setelah anak-anak membaca jenis makanan hewan, ada tugas yaitu membuat yang namanya galeri ya. Galeri walk namanya, galeri walk, atau mencari gambar-gambar hewan ya, hewan di baik itu di majalah, di buku. Nah, kalian buat dan tentukan apa makanan daripada hewan yang kalian buat tadi ya, jenis makanannya. Gimana? Tugas ini anak-anak paham enggak? Paham. Kalau paham, silahkan dikerjakan. Ya, alat-alatnya keluarkan semua ya. Alat-alatnya keluarkan semua ya. Udah guntingnya ya, lemnya sudah karton. Karena itu nanti kita akan tempel ya, akan tempel ya.
Ini aku juga. Nah, ini ya. Ini teman-teman sekalian sudah di kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah membuat galeriol. Ini tentang yang pertama gambar kambing. Bukan di mana? Di majalah atau di buku? Di buku ya. Nah, jenis makanannya apa? Dedaunan atau rumput-rumputan juga bisa ya. Nah, kambing itu termasuk jenis hewan apa? Pemakan tumbuhan ya, pemakan tumbuhan atau disebut apa? Herbivora. Nah, sekarang gambar selanjutnya adalah ikan paus. Apa jenis makanannya? Ikan atau daging ya, dagingan ya. Nah, tapi dia adalah berarti ikan itu termasuk ikan paus termasuk karnivora. Oh, hewan pemakan daging. Ya. Hewan loh, bukan manusia ya. Nah, hewan. Sekarang anak-anak, teks yang berjudul jenis makanan hewan tadi adalah teks non fiksi. Apa artinya teks non fiksi? Cerita yang nyata, yang berdasarkan data-data ya. Nah, ada perbedaannya antara fiksi dan non fiksi. Ada nggak yang bisa menentukan perbedaannya? Cerita fiksi dan non fiksi. Ada? Cerita non fiksi berdasarkan data dan dunia nyata. Terus kalau cerita fiksi? Cerita khayalan ya. Cerita khayalan. Tahu itu berdasarkan imajinasi ya, imajinasi dari pembuatnya. Misalnya dongeng ya. Dongeng. Pokoknya berbagai macam cerita yang dibuat secara tidak nyata disebut cerita fiksi. Fiksi itu artinya fiktif, khayalan ya. Khayalan. Jadi kalau kalian suka menghayal, itu namanya kalian fiktif ya. Jadi palsu ya. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan ya, sudah bisa membedakan ya antara cerita fiksi dan non fiksi. Jadi untuk cerita fiksi tadi, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan daripada khayalan pembuatnya atau yang punya karya ya. Sedangkan cerita non fiksi adalah cerita nyata berdasarkan data. Nah, misalnya contohnya tadi itu jenis makanan hewan, itu kan jenis makanan bukan khayalan kan? Ya. Nyata dia makan rumput, nyata dia makan daging. Tidak mungkin dia berkhayal aku mau makan plastik deh. Tugas selanjutnya adalah anak-anak memilih dua hewan yang berada di sekitar kalian yang berbeda jenis makanannya, buat dalam sebuah atau dua buah paragraf ya. Mengerti? Mengerti tidak? Mengerti. Nah, maksudnya misalnya salah satunya pemakan tumbuhan, yang salah satunya pemakan daging atau hewan lainnya. Nah, kalian buat dalam sebuah paragraf atau buat dalam dua paragraf, ya. Nah, sekarang silakan ya, secara kelompok ya. Buat bayangkan di sekitar kalian ada makanan apa? Ayam kah? Kucing kah? Sapi kah? Kambing? Atau punya
peliharaan ikan di rumah, ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Ada yang sudah selesai sudah? Oke. Sekarang Pak Guru akan manggil ya setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, coba mulai nomor kelompok 3 nomor 1 ya. Ya, silakan di depan ya. Dibacakan ya. Jadi yang lain siap-siap ya. Siap? Ya, silakan. Ya. Hewan pemakan daging karnivora. Kucing. Kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan yang bermain untuk hewan kesayangan. Oke. Berarti cuma berapa paragraf itu? 2 ya? Oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang ada lagi yang lain enggak? Ada. Hewan pemakan tumbuhan karnivora. Tapi saya mempunyai karnivora karena makan tumbuhan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Sekali, kalian punya hasil kerja. Ada lagi yang lain enggak? Ada. Nomor 1 kelompok 2. Silakan Nak. Ya. Bagus ya, kalian sudah bisa membuat paragraf ya. Ya, lanjut lagi. Hewan pemakan tumbuhan herbivora. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan dan herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan, oleh makanan dari sang pemilik. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ternyata kalian sudah bisa mengerti tentang pembuatan paragraf. Nah, kesimpulannya bahwa dalam lingkungan kita terdapat beberapa macam hewan, ya. Beberapa macam hewan yang berbeda jenis makanannya, ya. Ada tadi yang dibacakan temannya tadi, apa? Hewan kucing ya. Kucing pemakan apa? Daging atau hewan lain ya. Nah, terus ada lagi kelinci tadi, ada lagi sapi. Nah, kedua hewan tersebut adalah pemakan tumbuhan. Ada sapi yang makan daging kucing? Tidak ada kan? Oke. Nah, kalau sudah mengerti semua, sekarang kumpul dulu KPD-nya tadi ya. Kumpul tugasnya tadi ya, semua. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah Manatu bisa menjawab daripada soal yang ada di evaluasi ya. Nah, ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri ya. Nah, ini kalau soal ini sudah bisa dikerjakan secara kelompok ya. Pada diri sendiri ya. Jangan sama Pak dulu ya, karena ini soal evaluasi ya. Mana anak selesai?
sudah, silakan dikumpul. Ya. Kumpul semua sudah? Oke. Sudah. Nah, jadi sudah selesai evaluasi tadi. Sekarang ada enggak yang bisa untuk bantu Pak Guru untuk menarik kesimpulan daripada pelajaran yang telah kita lakukan. Jadi anak-anak, kesimpulan daripada pembelajaran kita tadi itu yang pertama, ya, yang pertama adalah dalam sebuah paragraf, ya, dalam sebuah paragraf terdapat namanya pikiran utama. Nah, terus ada juga informasi penting harus kita ambil daripada satu paragraf. Sedangkan kesimpulan kedua yaitu bahwa di sekitar lingkungan kita terdapat berbagai jenis hewan yang mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Ya, oke, anak-anak, ngerti tidak? Ngerti. Oke, jadi mengerti. Sekarang pertanyaan Pak Guru, ada enggak yang masih mau bertanya? Ada enggak pertanyaan yang belum terjawab? Silakan kalau mau bertanya. Nanti. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah, anak-anak untuk mengamati hewan piaraan kalian, ya. Hewan piaraan kalian di rumah. Nah, lihat jenis makanannya apa, ya. Jenis makanannya apa? Dan termasuk hewan jenis herbivora atau karnivora ya. Dan nanti hasilnya kalian bawa besok di sekolah, ya. Mengerti? Oke. Nah, sebelum kita selesai, jadi tugas tadi itu didiskusikan bersama orang tuanya, ya. Supaya kalian bisa paham. Oke. Nah, sebelum kita selesai, silakan salah seorang siswa untuk memimpin lagu daerah. Silakan. Nyanyi ya. Yang kurang diampun 1, 2, 3. Yang kurang diampun aronawa kombe. Yang kurang diampun aronawa kombe. Tenang ibe kubaro kombe beko yumano mumawe Semangat ya. Jadi itu tadi adalah lagu daerah dari Papua. ya. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang selesai pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kita sekarang masih dalam musim pandemi COVID-19. Jadi diharapkan kepada semua siswa, baik di sekolah maupun di rumah, untuk melakukan 3M, ya. Terus apa? Pakai masker. Terus jaga jarak atau menjauhi kerumunan, ya. Dan setelah kalian pulang nanti, kalian langsung ke rumah saja, tidak usah lagi kemana-mana dulu, ya. Oke, sekarang silakan untuk membaca dan doa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa
pada hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.